Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Ahmad Haris Nafi'an, dipanggil Pak Nafi'. Di sini Bapak menggantikan Pak Ahmad untuk mengajarkan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 5. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un, yaitu kita beranjak pada bab 2. Kalau kemarin sama Pak Ahmad sudah dibahas yaitu bab 1 ya. Sekarang sama Pak Haris kita melanjutkan pelajaran yaitu di bab 2 tentang surat Al-Ma'un. Nah, nanti yang Bapak jelaskan yang pertama yaitu tentang lafal surat Al-Ma'un, terus arti surat Al-Ma'un, tafsir surat Al-Ma'un, dan yang keempat kandungan surat Al-Ma'un. Nah, untuk lafal surat Al-Ma'un, sebelum kita baca bersama-sama ya, sebelum Bapak membacakan surat Al-Ma'un, Bapak jelaskan tentang surat Al-Ma'un terlebih dahulu. Nah, surat Al-Ma'un itu diturunkan di Mekah. Jadi surat ini itu tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nama surat ini diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Nah, nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir, di ayat yang ke-7 Al-Ma'un. Apa artinya Al-Ma'un? Yaitu kata Al-Ma'un berarti barang yang berguna. Surat ini menggambarkan orang-orang yang tidak peduli dengan sesama, seperti tidak mau berinfak serta tidak menyantuni anak yatim dan membantu fakir miskin. Nah, asbabul dari surat Al-Ma'un itu sendiri yaitu diturunkannya terkait sikap Abu Sufyan, yaitu dulu ya pada zaman Nabi, yaitu Abu Sufyan yang enggan memberikan daging kepada anak yatim yang memintanya. Bahkan Abu Sufyan menghardik dan mengusirnya. Karena sikap itulah maka Allah menurunkan surat Al-Ma'un sebagai peringatan baginya dan bagi kita semua. Nah, itu tadi sejarah Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Nah, selanjutnya kita baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, untuk arti perkata dari surat Al-Ma'un, Aro'aita yang artinya tahukah kamu, alladzi orang yang yukadzibu mendustakan bidin terhadap agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan terhadap agama, itu ya arti kalau panjangnya. Kemudian ayat kedua, fadzalika maka itulah, yaitu fadzalika maka itulah alladzi orang-orang yang yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, yad'ul yatim. Wala, kemudian dilanjutkan ayat ketiga, wala yahuddu wala yahuddu dan tidak mendorong ala tu'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, fawailul maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang sholat. Alladzina yaitu orang-orang yang mereka an sholatihim dari sholatnya sahun. Sahun di sini berarti lalai. Kemudian ayat kelima dilanjutkan lagi, alladzina hum yaitu orang-orang yang yuraun berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, wa yamna'una mereka enggan al ma'un barang yang berguna, mereka enggan memberikan barang yang berguna. Itu tadi arti perkataannya. Kemudian untuk arti dari surat Al-Ma'un biar lebih mudah, yaitu ayat pertama, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Nah, siapakah orang yang mendustakan agama? Mendustakan itu berarti mengingkari agama. Kemudian ini arti ayat kedua, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ayat pertama tentang pertanyaan, siapakah orang yang mendustakan agama? Kemudian ayat berikutnya menjawab, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ketiga, dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Tafsir dari surat Al-Ma'un yang ayat pertama tadi ya, yang tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu kata mendustakan itu berarti mengingkari. Siapakah orang yang mengingkari agama itu? Nah, kemudian ayat kedua dijelaskan, yang orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ayat kedua kemudian dijawab tentang pertanyaan ayat pertama. Kemudian ayat yang ketiga, pada ayat ketiga ini ditambah lagi atau dijelaskan lagi bahwa yang termasuk mendustakan agama itu adalah orang yang tidak menganjurkan, yang ketiga yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian yang keempat menjelaskan lagi, yaitu orang yang sholat juga dapat
celaka. Bahwa orang yang sholat juga dapat celaka. Yang artinya tadi ya, di ayat yang keempat itu orang-orang yang sholat juga dapat celaka. Siapa orang yang sholat kok masih celaka? Padahal sudah sholat. Kan itu termasuk perintah dalam agama. Kenapa kok celaka? Nah, kemudian dijelaskan lagi ayat berikutnya, yaitu ayat kelima, yaitu orang-orang yang ketika sholat itu lalai, yaitu menunda-nunda sholatnya, termasuk lalai dalam sholat. Nah, kemudian yang ayat keenam ditambah lagi, yaitu mereka yang berbuat riya ya, ketika sholat itu bukan karena Allah, kan sholat itu perintah Allah. Nah, kemudian ia sholat, melaksanakan sholat, tapi niatnya bukan untuk Allah, tapi biar mendapat nilai dari orang lain. Oh, itu loh teman saya, nah yang namanya itu tiap hari itu sholat gini gitu. Nah, oh misalkan kita sholat, oh ada teman-teman kita, oh aku tak sholat, biar teman-teman bilang kalau aku ini anak yang rajin gitu, itu termasuk riya. Nah, pengertian riya adalah berbuat sesuatu agar mendapat pujian, itu tadi bukan karena Allah, tapi karena ingin mencari pujian dari orang lain, mencari pujian dari teman-teman kita gitu. Nah, kemudian tafsir dari ayat yang ke-7, yaitu mereka yang enggan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, berarti tidak peduli dengan sesama, sementara kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Tadi kan ayat yang ke-7 itu dan enggan memberikan bantuan, ya maksudnya di sini yaitu tidak memberi bantuan kepada sesama. Misalkan ada yang membutuhkan, yaitu termasuk orang yatim atau orang miskin, itu kita mampu sebenarnya, tapi kita itu tidak memberikan bantuan, atau malah kita menghina orang tersebut. Wah, kamu itu loh gini, kayak aku gini loh, punya gini. Nah, itu malah kayak riya juga namanya, itu yang tidak boleh. Nah, pada intinya ya, tentang surat Al-Ma'un, kandungan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, memang diceritakan di sini surat Al-Ma'un, yaitu untuk kita tahu bahwasanya ciri-ciri orang yang mendustakan itu apa saja. Disebutkan tadi di ayat kedua, ayat ketiga. Nah, kemudian termasuk dalam ayat terakhir dalam surat Al-Ma'un itu ya, yang tidak memberikan bantuan kepada orang termasuk yatim piatu atau orang miskin. Jadi intinya dalam surat Al-Ma'un ini itu sebenarnya ada 2 poin. Tadi kan tentang sholat yang lalai, kemudian yang enggan memberikan bantuan kepada orang miskin atau yatim piatu, mengerti anak yatim piatu malahan. Jadi 2 poin itu tadi yang dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam Islam itu sudah ada pendidikan, itu sudah kita diajari untuk berbuat baik, tidak hanya kepada Allah ya, berbuat hubungan baik kepada Allah itu termasuk apa? Yaitu niat lurus sholat ya, kita niat lurus sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk juga hubungan baik kepada Allah. Kemudian kepada sesama, yaitu termasuk tadi membantu orang fakir miskin atau tidak menghardi anak yatim. Nah, misalkan kita belum punya apa-apa gitu ya. Nah, terus kita belum bisa membantu, pengen bantu. Nah, setidaknya kalau misalkan kita belum bisa membantu ya, kita doakan orang-orang tersebut semoga diberi kesehatan atau apa, itu juga termasuk pemberian ya. Kalaupun kita punya rezeki atau apa ya, kita berikan
rizki, kita berikan bantuan kepada orang tersebut. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.